Halo, assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Evi di sini. Di video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, cuaca untuk kelas 3. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya, klik tombol like, dan komen di bawah. Kali ini kita masuk pada muatan bahasa Indonesia yang akan membahas tentang cuaca. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak pernah tidak melihat di suatu daerah turun hujan sangat lebat, tapi di daerah yang lain sangat terik? Nah, itu merupakan contoh dari kejadian cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, keadaan cuaca dapat berubah-ubah secara singkat. Bisa jadi nih, pagi hari hujan lebat, siang hari terasa panas, dan malam hari sangat dingin. Nah, keadaan cuaca bisa berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau sering kita sebut dengan BMKG yang berpusat di Jakarta. Jenis-jenis cuaca ada cerah, panas, berawan, cerah berawan, dingin, hujan, berangin, mendung, dan malam hari cerah. Ciri-ciri cuaca cerah yaitu 1. Matahari bersinar terang, 2. Udara terasa hangat, 3. Angin berhembus sepoi-sepoi, 4. Di langit sedikit terdapat awan, dan awan berwarna putih atau biru. Yang kelima, matahari terbit, langit kemerahan. Yang keenam, langit terlihat cerah. Yang ketujuh, cerah terjadi pada saat musim kemarau. Ciri-ciri cuaca panas yaitu 1. Ketika siang hari, matahari berada tegak lurus di atas permukaan bumi. Yang kedua, udara terasa sangat panas dan terik hingga mencapai suhu yang tinggi. Yang ketiga, semakin rendah suatu wilayah, maka suhunya akan semakin panas. Sebaliknya, jika suatu wilayah itu berada di dataran tinggi, maka suhunya akan rendah. Ciri-ciri cuaca berawan yaitu 1. Cahaya matahari tertutup oleh awan. Yang kedua, suhu udara tidak terasa panas. Dan yang ketiga, banyak sekali awan bergerombol membentuk awan besar, jadi berpotensi untuk mendung. Dan yang keempat, awan tebal menjadikan langit jadi gelap. Nah, untuk cuaca dingin, ciri-cirinya pertama yaitu kelembapan udara yang sangat tinggi. Yang kedua, suhu udaranya rendah. Dan yang ketiga, biasanya angin bertiup sangat kencang. Wah, cuaca hujan. Ciri-cirinya yang pertama yaitu langit menjadi terlihat sangat gelap, matahari tertutup oleh awan mendung, dan yang ketiga, suhu udara menjadi dingin, dan yang keempat, turunlah butiran air yang berjatuhan dari awan. Cuaca berangin, ciri-cirinya yang pertama, angin bertiup kencang, 2. Langit agak berawan, dan yang ketiga, suhu menjadi lebih dingin, dan yang keempat, berpotensi menimbulkan angin kencang yang bisa merobohkan bangunan atau benda lainnya di sekitarnya. Cuaca malam hari cerah, ciri-cirinya yang pertama yaitu langit dipenuhi dengan bintang
Dan yang kedua, ketika matahari terbenam, langit kemerahan. Cuaca mendung, ciri-cirinya yang pertama, langit berwarna abu-abu, dan yang kedua, udara terasa lebih hangat. Cuaca cerah berawan, ciri-cirinya yang pertama, matahari bersinar terang, dan yang kedua, awan sedikit menutupi matahari. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur pembentuk cuaca. Nah, unsur-unsur cuaca yang pertama sinar matahari, yang kedua suhu udara, yang ketiga tekanan udara, dan keempat kelembapan udara, kelima keadaan angin, enam ada keadaan awan, dan yang terakhir adalah curah hujan. Nah, agar lebih untuk pemahaman, yuk kita kerjakan soal berikut. Nah, coba tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar berikut. Gambar pertama, kira-kira cuaca apa ya? Ya, betul sekali, cuaca mendung. Gambar yang kedua, cuaca apa? Ya, cuaca cerah atau panas. Cuaca yang ketiga, pada gambar ada payung itu ya, jadi cuacanya hujan. Yang keempat, cuaca cerah berawan. Dan yang terakhir, ya betul sekali, cuaca berawan. Latihan selanjutnya, tuliskan informasi mengenai cuaca di bawah ini. Cuaca cerah informasinya, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat, angin sepoi-sepoi, dan langit tampak cerah. Yang kedua, simbol berawan. Informasinya, saat cuaca berawan, cahaya matahari tertutup oleh awan. Udara tidak terlalu panas, jika awan menebal, langit akan gelap. Yang ketiga, simbol hujan. Apa informasinya? Saat cuaca hujan, langit mulai gelap, suhu udara dingin, dan butiran air berjatuhan dari awan. Nah, sekarang ayo kita bermain dan belajar menemukan kata-kata dalam kotak. Nah, untuk kata cerah sudah ketemu ya. Sekarang kita cari kata sinar. Boleh kita garisi yuk. Di sini nih kata sinar. Berikutnya hujan. Selanjutnya matahari, awan, dan yang terakhir terik. Nah, mari kita bermain lagi. Kita akan mencari kata yang berhubungan dengan cuaca. Panas berhubungan ya dengan cuaca. Nah, kalau berhubungan kita masukkan ya dalam kotak. Berikutnya berawan, ya berawan berhubungan. Selanjutnya cerah, ya cerah berhubungan. Lanjut lari, oh lari tidak ya. Hujan, ya hujan berhubungan. Dingin, ya dingin juga. Langit, ya langit berhubungan dengan cuaca. Buku tidak berhubungan ya. Mendung, ya mendung termasuk. Basah, ya karena kalau hujan basah ya. Dan ya bermain, oh bermain bukan. Makanan, bukan juga. Pohon juga bukan. Oke, dari pembelajaran tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa cuaca berlangsung pada wilayah tertentu dalam waktu yang singkat. Jika cuaca berubah, maka kegiatan manusia pun juga ikut berubah. Nah, kali ini kita masuk pada muatan PPKN. Kita akan membahas tentang keanekaragaman Indonesia. Indonesia kaya akan keanekaragaman, di antaranya keragaman budaya, suku, tarian, rumah adat, sampai makanan khas. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Setelah itu, siswa diminta untuk mendata nama siswa beserta daerah asalnya. Nah, seperti contoh di atas, Edo berasal dari Maluku, dan Udin berasal dari Sunda, dan Dayu berasal dari Bali.
Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya, daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Badak. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Berikut beberapa makanan dan minuman khas daerah yang cocok dinikmati saat cuaca hujan. Ada bajigur dari Jawa Barat. Bajigur merupakan minuman khas dari Jawa Barat yang bisa menghangatkan tubuh dan mempunyai rasa yang nikmat. Bajigur identik dengan rasa hangat dari jahe, manis dari gula merah, dan gurih dari santan. Selanjutnya ada sekoteng dan wedang ronde dari Jawa Tengah. Sekoteng mirip dengan wedang ronde karena komponen utamanya jahe, bedanya pada isiannya. Sekoteng berisi kacang hijau, potongan roti, kacang tanah yang disangrai, dan mutiara Cina. Sedangkan wedang ronde ialah jahe dan ronde bulatan yang terbuat dari ketan dan berisi kacang tanah, dilengkapi kolang-kaling dan mutiara Cina. Selanjutnya ada saraba dari Makassar. Minuman berwarna kecoklatan ini merupakan hasil campuran beberapa bahan alami. Di dalamnya terdapat jahe, gula aren, santan, merica bubuk, dan kuning telur. Rempah seperti cengkeh dan kayu manis juga biasanya ditambahkan untuk memperkaya cita rasa. Ada yang bilang rasa saraba mirip dengan wedang jahe ala Jawa karena rasa hangat dan sedikit pedas. Bedanya, minuman ini lebih kental karena santan dan gula aren. Berikutnya, seblak dari Bandung. Seblak adalah makanan khas Bandung, Jawa Barat yang bercita rasa gurih dan pedas. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, olahan daging sapi, dan dimasak dengan menggunakan kencur. Selanjutnya ada soto Lamongan dari Lamongan. Soto Lamongan adalah soto khas Lamongan, Jawa Timur. Soto Lamongan adalah salah satu soto paling gurih karena mempunyai ciri khas koyak udang yang tidak dimiliki oleh soto lainnya. Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hari ini. Kita memiliki beragam suku bangsa, kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stan-stan pameran. Kamu bisa mengisi daftar hadir kunjunganmu pada tabel berikut.
Ibu contohkan ya. Misalkan stand yang pertama kamu kunjungi adalah stand Jawa Tengah. Nah, untuk jenis makanannya yaitu getuk. Pakaian adat Jawa Tengah yaitu Jawi Jangkep. Untuk informasi daerah, Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Untuk dekorasi penunjang yaitu miniatur joglo. Joglo adalah rumah adat Jawa Tengah. Untuk stand kedua, misalnya kamu mengunjungi stand Bali. Untuk jenis makanannya yaitu bebek betutu. Untuk pakaian adat Bali yaitu baju safari dan kebaya Bali. Nah, untuk informasi daerahnya, Bali beribu kota di Denpasar. Untuk dekorasi penunjang yaitu gambar tari kecak. Yang ketiga adalah stand Papua. Jenis makanannya papeda. Pakaian adatnya yaitu pakaian Holim dan Sali. Informasi daerahnya, Papua beribu kota di Jayapura. Untuk dekorasi penunjang yaitu miniatur Honai. Honai adalah rumah adat Papua. Berikut adalah contoh dari Bu Guru. Kalian bisa latihan sendiri di rumah untuk mengisi kolom yang selanjutnya. Keberagaman negara kita adalah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Nah, sekarang kita masuk pada muatan matematika. Kita akan membahas bab pecahan. Nah, apa itu pecahan? Begini penjelasannya. Ini apa anak-anak? Ya, ini adalah sebuah pizza. Ini jumlahnya 1 utuh ya. Jika ini dipotong menjadi 2, maka setiap bagiannya sebesar 1/2 atau lebih dikenal dengan sebutan setengah. Nah, jika pizza itu tadi dipotong menjadi 3, maka setiap bagiannya sebesar 1/3 atau 1/3. Nah, jika satu pizza saya potong menjadi 4, maka setiap bagiannya sebesar 1/4 atau 1/4. Kata 1/2, 1/3, dan 1/4 itu disebut dengan pecahan. 1/2, 1 adalah pembilang dan yang 2 adalah penyebut. Nah, sekarang kita coba kerjakan latihan berikut ini. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, pada gambar tersebut pizzanya dibagi menjadi 4. Jadi per-4 ya. Yang dimakan Udin adalah 1 bagian. Jadi besarnya yang dimakan Udin adalah 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, bagian untuk mereka bertiga yaitu 1/3. Latihan selanjutnya, coba lihat pada gambar nomor 1. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian coklat. Nah, Siti akan memakan 3 bagian dari coklat tersebut. Maka, berapa bagian yang akan dimakan Siti? Karena Siti memegang 3 bagian dari bagian keseluruhan adalah 5 bagian, jadi bagian yang dimakan Siti adalah 3/5. Ya, itu ada gambar sebuah pizza dipotong menjadi 6 bagian. Nah, 1 bagiannya dimakan oleh Benny, maka berapa besar bagian yang dimakan Benny? Ya, 1/6. Gambar selanjutnya ada 3 bagian tahu dan 1 bagiannya dimakan oleh Udin. Nah, berapa besar bagian yang dimakan Udin? Ya, 1/3. Sekarang coba bandingkan 1/2, 1/3, dan 1/4. Urutkan mulai dari yang paling besar. Dari gambar pizza tersebut, urutan yang paling besar yaitu 1/2, 1/3, dan yang terakhir 1/4.
Satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat bagian 5/20 atau sama dengan 1/4 batang. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Ya, 5/20 karena 5/20 yaitu memakan 5 potong dari 20 bagian. Nah, sekarang tuliskan pecahan berdasarkan gambar di atas. Kita mulai dengan yang nomor 2. Dari gambar sebelah kiri itu adalah sebuah tomat utuh. Nah, jadi besar pecahannya adalah 1/1. Nah, untuk gambar tomat yang tengah itu dipotong menjadi 2 bagian, jadi besar pecahannya 1/2. Nah, untuk gambar tomat yang paling kanan itu dipotong menjadi 6 bagian, jadi besar pecahannya 1/6. Di stan Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Bagian yang dimakan Lani per semua bagian yaitu 3/18. Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Kita mulai dari yang A. Yang berwarna gelap itu ada 2 bagian, dari semuanya 3 bagian. Nah, jadi pecahannya 2/3. Untuk yang B, bagian yang berwarna gelap yaitu 3 dari 5 bagian, jadi 3/5. Untuk yang C yaitu 2/6 dan yang D adalah 4/6. Berikutnya dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan. Untuk yang A yaitu pecahannya 2/4, jadi yang kita warnai adalah 2 bagian. Nah, untuk yang B yaitu 3/5, jadi yang kita warnai adalah 3 bagian. Nah, kali ini kita masuk pada muatan SPDP. Kita akan membahas tentang pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung. Hitungan itu berdasarkan dengan ketukan. Pola irama berjalan menurut birama. Birama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Birama ditandai dengan tanda birama. Contoh tanda birama yaitu 4/4. Birama 4/4 memiliki artinya setiap birama ada 4 ketukan. Jika birama itu 2/4, maka artinya ada 2 ketukan. Untuk menyanyikan sebuah lagu harus dengan irama yang tepat. Untuk itu kita perlu memperhatikan tanda tempo sebuah lagu. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama keyboard. Beberapa tempo lagu. Tempo cepat disebut allegro, tempo sangat cepat disebut presto. Tempo lambat disebut largo atau andante, sedangkan tempo sangat lambat disebut grave. Tempo sedang disebut moderato, tempo yang sedang cepat disebut allegro moderato. Kali ini kita masuk pada muatan PJOK. Kita akan membahas tentang sikap keseimbangan.
Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar kelas. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah, berjajar, ambil jarak dengan merentangkan tangan. Yuk lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau sebelum melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sikap berdiri menirukan burung bangau. Sikap permulaannya yaitu berdiri tegak, kedua tangan direntangkan. Nah, gerakan yang pertama yaitu tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sampai hitungan ke-8. Kemudian ganti kaki yang sebelahnya. Pertahankan juga sampai hitungan ke-8. Kalian bisa melakukan hal ini didampingi dengan guru maupun orang tua di rumah. Udara setelah hujan masih terasa dingin. Ayo kita melakukan aktivitas yang dapat menghangatkan tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Tubuh akan lebih siap melakukan aktivitas fisik. Lakukan gerakan mengikuti lagu kepala, pundak, lutut kaki. Ulangi hingga beberapa kali. Ayo coba kita ikuti gerakan meniru kapal terbang. Kapal terbang tetap seimbang walaupun tertiup angin. Ikut langkah-langkah melakukannya. Yang pertama yaitu berdiri dengan tegap. Yang kedua rentangkan kedua tangan. Yang ketiga bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Dan yang keempat membungkukkan ke depan. Bersamaan dengan itu kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Dan yang kelima, lakukan dan pertahankan hingga hitungan ke-5. Yang terakhir yaitu lakukan dengan kaki yang berbeda secara bergantian. Pada akhir pembelajaran, Ibu akan memberi kalian semua evaluasi tentang pembelajaran kita dalam video ini. Harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berikut adalah soal evaluasinya. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.